Baik teman-teman, kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan manajemen kebakaran dan ledakan. Beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait dengan manajemen kebakaran dan ledakan diantaranya pembentukan api, kemudian metode pemadaman, istilah-istilah dalam ilmu kebakaran, kemudian ada 4 aspek keselamatan kebakaran, ada sistem deteksi kebakaran, hidran kebakaran, dan sprinkler otomatis dan pompa kebakaran. Nah, kita akan bahas satu persatu terkait dengan beberapa poin tersebut. Baik, yang pertama terkait dengan pembentukan api. Nah, ini mencakup faktor-faktor atau kondisi-kondisi yang diperlukan untuk terjadinya kebakaran seperti bahan bakar, oksigen, dan panas. Kemudian selanjutnya metode pemadaman. Nah, untuk metode pemadaman ini merujuk pada berbagai teknik dan alat yang digunakan untuk pemadam kebakaran, seperti pemadaman api, selang pemadaman, dan sprinkler. Nah, selanjutnya terkait dengan istilah-istilah dalam ilmu kebakaran. Nah, untuk istilah-istilah dalam ilmu kebakaran ini sebetulnya lebih mencakup berbagai terminologi yang digunakan dalam kajian dan praktek kebakaran. Nah, seperti segitiga api, flashover, big draft, dan lain-lain. Nah, kemudian aspek keselamatan kebakaran. Nah, untuk aspek keselamatan kebakaran ini mencakup berbagai hal yang terkait dengan keselamatan dalam situasi kebakaran seperti pencegahan kebakaran, evakuasi, pengendalian kebakaran, dan perlindungan diri. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan sistem deteksi kebakaran. Nah, ini adalah sistem yang dirancang untuk mendeteksi kebakaran sejak dini. Biasanya menggunakan detektor asap, detektor panas, dan kombinasi keduanya. Nah, selanjutnya terkait dengan hidran kebakaran. Nah, hidran kebakaran ini adalah komponen penting dari sistem pemadam kebakaran yang menyediakan pasokan air yang cukup dan tekanan yang diperlukan untuk memadamkan kebakaran. Nah, yang selanjutnya terkait dengan sprinkler otomatis. Nah, sprinkler otomatis ini merupakan bagian dari sistem proteksi kebakaran yang mendeteksi, memperingatkan, dan memadamkan kebakaran. Nah, secara otomatis dengan penyemprotan air saat terjadinya kebakaran. Yang terakhir terkait dengan pompa kebakaran. Nah, ini adalah perangkat mekanis yang dirancang khusus untuk pompa air dan sumber air, ya, dari sumber air dan mengalirkan melalui sistem pemadam kebakaran. Nah, 8 poin tersebut akan saya uraikan, mungkin tidak terlalu panjang. Beberapa poin saja yang akan saya sampaikan. Baik, yang pertama tentunya terkait dengan topik detail terkait pembentukan api, teman-teman. Nah, untuk pembentukan api ini sebetulnya ada beberapa poin seperti bahan bakar, oksigen, dan panas. 3 poin ini yang menentukan terjadinya pembentukan api. Nah, mungkin kita bahas terkait dengan bahan bakar. Nah, untuk bahan bakar ini merupakan material yang dapat terbakar menjadi sumber energi bagi api. Contohnya misalkan kayu, kertas, plastik, minyak, gas. Nah, itu bagian dari eh bahan bakar ya yang menyebabkan timbulnya pembentukan api. Selanjutnya yaitu adalah oksigen. Nah, oksigen ini juga yang membantu pembentukan api. Gas yang diperlukan untuk proses pembakaran. Nah, udara mengandung sekitar 21% oksigen yang diperlukan untuk menjaga api tetap menyala. Kemudian selanjutnya terkait dengan panas. Nah, ini energi yang diperlukan untuk meningkatkan suhu badan ya, suhu bahan bakar hingga mencapai titik nyala dan mempertahankan proses pembakaran seperti itu. Oke, itu yang terkait dengan pembentukan api. Kemudian terkait dengan metode pemadaman nih. Nah, untuk metode pemadaman ini ada 3 poin yang saya peroleh dari materi ini. Ya, yang pertama terkait dengan pemadaman api portable. Pemadaman api portable ini merupakan alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran kecil dengan disebabkan agen pemadam api yang sesuai, seperti misalkan air, busa, coba, bubuk kimia seperti itu. Jadi pemadaman api bisa dibawa kemanapun seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan selang pemadaman kebakaran. Nah, ini firehouse digunakan untuk memadamkan kebakaran dengan penyemprotan air dari sumber air ke area terbakar. Kemudian yang ketiga itu sistem sprinkler. Nah, sistem sprinkler ini sistem pemadaman kebakaran otomatis yang melepaskan air secara otomatis saat detektor mendeteksi kebakaran seperti itu.
Oke, selanjutnya kita bahas terkait dengan istilah-istilah ilmu kebakaran. Nah, yang untuk istilah-istilah ini yang saya ambil beberapa istilah saja. Yang pertama terkait dengan segitiga api, fire triangle. Nah, fire triangle ini konsep dasar menyatakan bahwa kebakaran terjadi saat ada interaksi antara bahan bakar, oksigen, dan panas ya. Yang tadi disampaikan terkait dengan pembentukan api ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya yaitu flashover. Nah, flashover ini fenomena di mana semua bahan bakar di dalam suatu bahan tiba-tiba terbakar hampir secara bersamaan. Flashover. Kemudian yang terakhir terkait dengan eh, big draft ya. Big draft ini kejadian di mana api tiba-tiba berkobar dengan keras ketika terjadi aliran udara. Eh, Aliran udara segar masuk ke ruangan yang telah terbakar dan kuat. Jadi proses pembakaran yang menyalakan api lebih tinggi, lebih besar lagi karena efek dari aliran udara yang masuk ke ruangan yang telah terbakar dengan kuat seperti itu. Oke, selanjutnya terkait dengan aspek keselamatan kebakaran. Untuk aspek keselamatan kebakaran ini merupakan beberapa aspek agar kita bisa menjaga eh, atau terhindar dari kebakaran seperti itu. Nah, yang pertama terkait dengan pencegahan kebakaran. Nah, untuk pencegahan kebakaran ini merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran dengan mengidentifikasi dan mengurangi risiko. Seperti itu. Nah, seperti melakukan inspeksi rutin, mematuhi peraturan kebakaran, memberikan pendidikan tentang keselamatan kebakaran seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan deteksi dan peringatan. Nah, deteksi dan peringatan ini sistem deteksi kebakaran yang efektif dan peringatan dini yang dapat meningkatkan evakuasi yang aman dan pemadam kebakaran yang cepat. Kemudian selanjutnya pengendalian kebakaran, yaitu upaya untuk mengendalikan penyebaran api dan memadamkan kebakaran dengan menggunakan peralatan pemadam kebakaran dan sistem pemadam kebakaran yang otomatis. Yang terakhir merupakan evakuasi dan penyelamatan. Nah, evakuasi dan penyelamatan ini merupakan rencana evakuasi yang terstruktur seperti itu. Nah, dan istilah evakuasi yang teratur merupakan latihan evakuasi yang teratur merupakan bagian penting dari keselamatan kebakaran dan memastikan keselamatan bagi penghuni bangunan. Seperti misalkan yang selama ini apa karyawan-karyawan yang kerja di gedung-gedung tinggi biasanya melakukan latihan evakuasi kebakaran, gempa. Nah, itu untuk mengurangi resiko pada saat terjadinya kebakaran sehingga memudahkan proses evakuasi. Yang selanjutnya terkait dengan sistem deteksi kebakaran. Nah, ini sistem deteksi ini ada 3 poin juga yang saya ambil, yaitu detektor asap, detektor panas, dan sistem alarm kebakaran. Nah, untuk detektor asap ini mendeteksi kebakaran asap di udara, detektor panas merespon peningkatan suhu di sekitarnya, kemudian sistem alarm kebakaran itu memberikan peringatan suara atau visual saat detektor mendeteksi kebakaran. Jadi poin-poin ini merupakan sebagai detektor di mana untuk memperingatkan penghuni dari suatu gedung atau bangunan agar aware atau agar care gitu akan adanya bahaya atau kebakaran. Kemudian hidran dari kebakaran ya. Yang di sini ada kontrol hidran, pipa pemasok dan nozzle. Nah, itu terkait dengan kebakaran. Selanjutnya di sini ada sprinkler otomatis. Nah, sprinkler otomatis ini mungkin tadi sudah kita bahas untuk proses pencegahan kebakaran itu eh, dari sprinkler otomatis ini ada kepala sprinkler, pipa pemasok dan katup. Yang terakhir terkait dengan pompa kebakaran. Nah, pompa kebakaran ini merupakan apa ya? Gambaran dari eh, untuk pencegahan kebakaran ya. Pompa kebakaran ini di antaranya ada mesin pompa, pompa dan konter pompa. Nah, semua topik ini merupakan komponen penting dari keselamatan kebakaran dan sistem proteksi kebakaran yang efektif. Nah, mempelajari dan memahami mereka dapat membantu dan meminimalkan risiko kebakaran dan merespon dengan cepat dan efektif yang terjadi. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya.